Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Salsabila, NPM 289 dari kelas J012 akan mempresentasikan jawaban UAS Ekonomi Mikro milik saya. Di sini saya memilih usaha pertanian dengan nama perusahaan Wiji Subur yang memproduksi bibit tanaman tomat. Pertama ada tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi itu meliputi planning, routing, scheduling, dispatching, dan evaluation. Yang pertama, planning itu adalah perencanaan. Perencanaan sendiri itu meliputi pembuatan rencana untuk target volume produksi, kemudian desain produk, biaya produksi atau anggaran yang dibutuhkan, serta bahan baku untuk digunakan. Yang kedua ada routing. Routing itu adalah tahapan kedua dalam proses produksi yang meliputi pengarahan alur proses produksi mulai dari bahan baku, penanaman, perawatan tanaman, panen, kontrol kualitas, sampai distribusi. Biasanya keputusannya itu dibuat mengenai kuantitas dan kualitas barang dan jasa serta tempat produksi. Selanjutnya ada scheduling, yaitu penentuan jadwal. Penentuan jadwal ini sangat penting sekali untuk proses produksi karena penjadwalan akan sangat mempengaruhi jam kerja, para tenaga kerja, serta memperhitungkan kapasitas produksi. Membuat jadwal utamanya yang berisi total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan jadwalnya ya. Selanjutnya ada dispatching. Dispatching sendiri itu adalah instruksi untuk memulai produksi. Biasanya dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi, atau bisa disebut juga dispatching ini adalah proses produksi itu sendiri. Selanjutnya ada tahap evaluasi, yaitu tahap yang digunakan untuk mengukur penilaian produksi yang terjadi di lapangan dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Evaluasi ini dapat membantu untuk proses produksi selanjutnya agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya ada faktor produksi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan untuk membantu produksi di perusahaan saya itu ada lahan, yaitu bisa juga disebut dengan tanah, juga air untuk penyiraman tanaman. Kedua ada sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Yang ketiga ada modal, yaitu uang, serta peralatan dan bahan untuk bercocok tanam, serta kewirausahaan, yaitu keahlian mengelola bisnis sehingga mencapai keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya ada analisa TP, MP, AP, dan pergerakan kurvanya. Ini di periode pertama ada 10 tenaga kerja, 400 total produksi. Yang kemudian di periode kedua total produksinya naik 15% dan tenaga kerjanya naik 10%. Begitu pula pada periode ketiga, 4, 5, dan 6 itu total produksinya naik 15% dan tenaga kerjanya naik 10%. Kemudian di periode ke-7 itu ada penurunan total produksi sebesar 10%, namun tenaga kerja tetap naik sejumlah 10%. Selanjutnya untuk mencari MP dan AB-nya itu, untuk MP itu ada delta TP dibagi delta tenaga kerja. Jadi
460 dikurangi 400 dibagi 11 dikurangi 10 yang hasilnya adalah 60. Kemudian untuk periode ketiga caranya sama, yaitu 520 dikurangi 460 dibagi 12 dikurangi 11 sampai seterusnya. Nah, untuk mencari AP itu total produksi dibagi tenaga kerja. Jadi untuk periode pertama 400 dibagi 10 hasil AP-nya 40. Periode kedua 460 dibagi 11 hasil AP-nya 41,9. Kemudian periode ketiga 60 dibagi 520 dibagi 12 menghasilkan AP 43,3 begitu hingga periode ke-6. Kemudian di periode ke-7 mengalami penurunan untuk TP, jadi MP dan AP-nya menurun pada periode ke-7 dan ke-8. Untuk kurvanya ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah yang pertama adalah tambahan input lebih yang menguntungkan. Kemudian daerah yang kedua adalah efisiensi input mencapai puncak, yaitu berada di tenaga kerja ke-14. Ya, di tenaga kerja 14 itu batas daerah 2. Kemudian ada daerah 3, yaitu tambahan input menurunkan produksi. Itu ada di daerah 16 dan 17. Selanjutnya ada keseimbangan produsen. Nah, keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Kondisi ini menunjukkan dua hal, yaitu jumlah produksi maksimal dan biaya produksi minimum. Isokuan menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Semakin tinggi kurva isokuan berarti tingkat outputnya akan semakin tinggi pula. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Q1 lebih kecil daripada Q2 dan Q2 lebih kecil daripada Q3. Isokuan Q3 tingkat produksi paling tinggi dan isokuan produksi Q1 adalah tingkat produksi yang paling rendah. Dalam usaha saya ada isokuan Q1 yaitu 400 dan isokuan Q2 yaitu 460 dan isokuan Q3 yaitu 520. Hal tersebut sudah sesuai dengan penjelasan yang baru saja saya sampaikan bahwa Q1 lebih kecil daripada Q2 dan Q2 lebih kecil daripada Q3. Isokos menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka kemiringan garis isokos harus sama dengan isokuan titik temu. Selanjutnya ada konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC. MC ini adalah marginal cost yang merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Kemudian AC ini adalah biaya total rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap barang yang dihasilkan. Selanjutnya AVC adalah average cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap barang yang dihasilkan. Kemudian AFC adalah average fixed cost yang berarti biaya tetap rata-rata, yaitu biaya total untuk memproduksi sebuah unit. Hubungan antara kurva AC,
VC dan AFC dan MC adalah sebagai berikut. Pertama, jika MC lebih besar daripada AC, maka fungsi biaya rata-rata AC mulai meningkat sehingga slope kurva AC menjadi positif. Yang kedua, jika MC lebih kecil daripada AC, maka kurva AC akan menurun, slope akan negatif. Yang ketiga, kurva MC akan memotong kurva AVC dan AC pada saat MC sama dengan AVC sama dengan AC. Kondisi ini menunjukkan titik minimum rata-rata biaya atau AC. Yang keempat, kurva AVC selalu berada di bawah kurva VC. Dan pada saat kurva AC menurun, kurva AVC juga menurun. Kurva AFC bergerak menurun ke bawah seiring dengan adanya pertambahan output. Selanjutnya adalah decreasing return to scale, atau bisa disebut juga skala hasil yang menurun. Artinya ada penurunan keuntungan akibat penambahan jumlah produksi atau input. Semakin besar biaya per unit dari suatu produksi, keuntungan yang didapat semakin kecil. Decreasing return to scale merupakan diseconomies of scale. Jika perusahaan saya mengalami DRTS, maka yang terjadi adalah perusahaan saya mengalami kerugian dikarenakan hasil skala output yang didapat lebih kecil dari skala penambahan jumlah produksi atau input. Solusi agar tidak terjadi DRTS adalah dengan memproduksi barang sesuai kebutuhan karena dalam produksi tidak semua penggandaan pada input akan mengalami output yang setara dengan penggandaan input. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan usaha saya dalam pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan, yaitu selalu ingin berinovasi dan menjaga kualitas terbaik produk. Yang kedua, pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek. Yang ketiga, tidak ada yang mau mematok harga terlalu tinggi agar harga produk selalu sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat, menjadi merek pilihan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang kelima adalah efektivitas kegiatan produksi. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, persaingan pasar yang ketat membuat produsen baru sulit untuk masuk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang banyak untuk promosi. Yang ketiga, banyak hak paten yang membatasi perusahaan lain untuk maju. Yang keempat, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Dan yang kelima adalah peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar. Sekian presentasi dari saya. Untuk kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.